Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfia Zamil dari Sosiologi 7D. Di sini saya akan membahas hasil UTS dari Sistem Pendidikan Indonesia yang dengan dosen Pak Hikmat. Berikut jawaban dari saya untuk pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan mengenai sistem pendidikan dan sistem pendidikan. Sistem sendiri adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak yang saling membantu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pendidikan sendiri yaitu merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, yang mana bila pendidikan dipandang sebagai suatu sistem, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan ini adalah suatu keseluruhan yang terbentuk dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dalam mengubah masukan menjadi hasil yang diharapkan. Sedangkan untuk pendekatan sistem sendiri adalah cara-cara berpikir dan bekerja yang menggunakan konsep-konsep teori sistem yang relevan dalam memecahkan suatu masalah. Dalam pengertian umumnya sendiri, sistem pendidikan ini adalah suatu strategi atau cara yang akan dipakai untuk melakukan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan menurut pendapat Anda tentang gagasan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau MBKM sebagaimana digagas Mendiknas Nadiem Makarim. Nah, di sini Nadiem Makarim sendiri menjelaskan setidaknya ada 4 poin yang menjadi program utama dari Kampus Merdeka, yaitu yang pertama, otonomi pembukaan program studi baru. Yang kedua, proses akreditasi yang dilakukan secara otomatis dan sukarela. Lalu yang selanjutnya, syarat menjadi PTN-BH dipermudah. Dan yang terakhir, hak belajar 3 semester di luar program studi dan perubahan definisi SKS. Nah, pendapat saya sendiri terkait hal ini, saya berada di pihak yang pro akan keputusan tersebut yang dikeluarkan oleh Nadiem Makarim, karena menurut saya kebijakan tersebut dapat mendorong para mahasiswa yang kurang mempunyai skill dan wawasan menjadi lebih berkembang potensinya dengan mengikuti kegiatan di luar kampus. Nah, di samping kegiatan belajar mengajar di kelas, mahasiswa dituntut untuk mampu berinteraksi dengan baik di masyarakat. Maka dari itu, mahasiswa perlu mengambil program studi di luar dari kampusnya sendiri agar mahasiswa tersebut dapat memperbanyak wawasan dan pengalaman untuk membuka skill mereka yang ada di dalam dirinya. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai pendidikan Islam sendiri, ada di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, untuk penyampaiannya sebagai berikut. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ini, bahwa secara tersirat memberikan pesan tentang tujuan pendidikan, yaitu di mana membentuk manusia yang taat dan patuh, khususnya kepada pencipta. Nah, bukankah ciri dari orang yang terdidik adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap norma dan aturan yang berlaku? Bahwa
berbuat sesuatu yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Selain itu, pendidikan menurut ayat ini bertujuan untuk membentuk manusia yang lebih memahami dan mengenal Tuhan. Di dalam konteksnya, dapat juga dimaknai bahwa pendidikan tersebut mengantarkan manusia pada keimanan yang akan menjaga manusia agar tetap berada dalam ketaatan dan tidak melakukan hal-hal yang buruk. Pertanyaan nomor 4 yaitu, jelaskan bagaimana posisi kurikulum dalam sistem pendidikan nasional di negara kita. Bahwa kedudukan kurikulum sendiri dalam jalur pendidikan nasional ini sangatlah sentral, di mana dalam sistem pendidikan nasional kita mengenal 3 komponen utama, yakni peserta didik, guru, dan juga kurikulum. Nah, dalam proses belajar mengajar, ketiga komponen tersebut terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Bahwa tanpa peserta didik, guru tidak akan dapat melaksanakan proses pembelajaran. Tanpa guru, siswa juga tidak akan belajar secara optimal. Dan tanpa kurikulum, guru pun tidak akan mempunyai bahan ajar yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kurikulum sendiri merupakan komponen yang sangat penting di samping guru dan fasilitas. Dengan kurikulum sendiri, jelaslah bahwa gambaran tentang tujuan yang akan dicapai, bahan pembelajaran yang akan diolah, program pembelajaran yang akan dilaksanakan, serta kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kurikulum sendiri memberikan pedoman kepada guru untuk menyusun dan melaksanakan proses pembelajaran. Untuk pertanyaan nomor 5, pendapat saya mengenai ujian nasional apakah tetap diadakan atau ditiadakan saja. Pendapat saya sendiri, saya lebih memilih agar ujian nasional ini tidak diadakan karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa parameter keberhasilan peserta didik tidak hanya dapat diukur melalui hasil ujian nasional yang tinggi. Nah, sedangkan untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya dari SD ke SMP, lalu SMP ke SMA, sebelum diberlakukannya sistem zonasi, semuanya itu hanya diukur menggunakan nilai hasil UN yang tinggi untuk masuk ke SMP dan SMA yang favorit gitu. Menurut saya, rasanya tidak fair selama 6 semester mendapatkan materi pembelajaran, akan tetapi hasil akhirnya hanya diukur melalui hasil UN. Begitupun bagi siswa atau peserta didik yang berada di pedalaman atau pedesaan yang tentu saja jika dilihat dari SDM seorang guru, yang kuantitasnya sendiri masih kurang memadai, serta sarana-prasarana, serta teknologi yang masih sulit untuk diakses. Sedangkan sistem UN ini semuanya sama rata dan tidak membedakan antar sekolah elit dan sekolah yang berada di pedesaan tersebut. Seperti itu kurang lebih. Pertanyaan nomor 6 yaitu mengenai fenomena pendidikan di Indonesia yang sering didengar mengenai SD IT, SMP IT, SMA IT. Nah, IT sendiri merupakan Islam terpadu. Berikutnya gagasan dari Islam terpadu tersebut itu seperti apa? Nah, sekolah Islam terpadu ini dengan segala macam ragamnya dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia ini diprakarsai oleh para aktivis pergerakan Islam yang gelisah akan hasil lulusan sekolah di Indonesia, di mana lulusannya tidak memiliki daya tahan yang kokoh terhadap arus dan virus-virus globalisasi yang masuk. Nah, disebabkan sistem pendidikan sekolah di Indonesia bersifat dikotomik, menguasai ilmu-ilmu duniawi tapi tidak memiliki semangat keagamaan yang kuat, begitupun rentan dengan pengaruh virus globalisasi dan jauh dari nilai-nilai Islami, maka kondisi ini dirasakan kurang baik bagi masa depan generasi Muslim di Indonesia. Maka alternatif solusinya perlu dilakukan rekonstruksi ulang sistem seperti itu dengan menggunakan sistem pendidikan Islam terpadu. Meskipun demikian, konsep terpadu ini sudah ada sebelumnya, jauh sebelum gagasan sekolah Islam dengan
slogan terpadu di seperti ada Biah School, Diniyah Putri, dan Normal Islam di Sumatera Barat. Nah, sekolah-sekolah tersebut menerapkan konsep terpadu dalam aktivitas pendidikannya seperti halnya sekolah Islam terpadu yang menjadi tren baru saat ini di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan, di mana sekolah-sekolah Indonesia ini didirikan. Keberadaannya saat ini telah tersebar di seluruh Indonesia. Untuk pertanyaan terakhir, jelaskan perbedaan antara kurikulum dan pembelajaran. Nah, kurikulum sendiri adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun secara kelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sedangkan pembelajaran adalah kegiatan guru atau dosen menciptakan situasi agar siswa atau mahasiswa tersebut belajar. Nah, pembelajaran juga dapat didefinisikan bahwa sebagai upaya untuk mengembangkan potensi, kecakapan, dan kepribadian siswa. Kurikulum sendiri berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah dan tujuan pendidikan serta isi yang harus dipelajari, sedangkan pembelajaran adalah proses yang terjadi dalam interaksi belajar dan mengajar antara guru dan murid. Nah, hubungan antara keduanya ini sangat erat. Keduanya memiliki keterkaitan yang cukup padu, tanpa adanya kurikulum, pembelajaran tidak akan efektif, sementara tanpa pembelajaran, kurikulum pun tidak berarti apa-apa, seperti itu. Mungkin sekian jawaban dari pertanyaan UTS dari mata kuliah Sistem Pendidikan Indonesia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.